Bismillah, assalamualaikum. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Halo semuanya, apa kabar? Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam, selamat subuh. Puji Tuhan, alhamdulillah masih dalam kisah Bang Untung. Fakta Sejarah membacakannya ya. Santet, saudara kandung. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama wa wasamiul alim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Ridho memiliki kelebihan yang jarang sekali dimiliki oleh orang pada umumnya. Hal itu berawal ketika Ridho masih kelas 2 sekolah dasar. Secara tidak sengaja, Ridho melihat sosok makhluk gaib dengan wujud kakek tua yang berdiri melayang di sebuah gang di sekitar tempat tinggalnya. Sosok kakek yang ditemuinya itu melambaikan tangan ke arah Ridho dengan tubuh bersinar dan juga dengan wajah yang terlihat sangat bersih. Ridho yang merasa heran dengan sosok kakek yang berpakaian serba putih itu, tanpa ragu menghampiri sang kakek. Setelah jarak Ridho dan sosok kakek tua itu sudah dekat, kakek itu lalu menanyakan siapa nama Ridho. Ridho pun memberitahu namanya. Lalu Ridho menanyakan sosok kakek yang belum pernah dilihatnya itu. Kakek itu mengaku berasal dari tempat yang jauh, dan sekarang dia akan ikut bersama Ridho jika Ridho mengizinkannya. Ridho yang waktu itu masih berusia 8 tahun pun hanya mengangguk sambil menoleh ke arah lain mencari teman-temannya yang kini sudah tidak dilihatnya lagi. Kakek tua itu lalu mengusap kepala Ridho dan berkata bahwa nanti Ridho akan dapat membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Setelah itu, tanpa Ridho sadari, sosok kakek yang tadi berdiri di depannya pun menghilang. Sejak kejadian itu, Ridho terlihat sering berbicara sendiri ketika sedang bermain. Di rumah pun Ridho sering terdengar mengobrol dan tertawa sendirian. Hal itu membuat kedua orang tua Ridho merasa takut akan pertumbuhan mental Ridho. Ayah Ridho yang bernama Iman pun lalu mencarikan Ridho orang yang mengerti akan hal-hal spiritual. Tapi sudah beberapa orang yang ditatanginya selalu menolak untuk mengobati Ridho. Ada yang bilang dia tidak berani dengan sosok yang kini bersama Ridho. Ada juga yang bilang ilmunya kalah tua. Bahkan ada yang bilang sosok yang bersama Ridho adalah jin Islam yang usianya sudah ribuan tahun. Karena sudah banyak orang-orang pintar yang didatanginya, namun tidak membuahkan hasil, Pak Iman pun memilih memberikan pengertian secara perlahan kepada Ridho. Pak Iman memberitahu jika Ridho jangan berbicara sendirian ketika di luar rumah, dan meminta Ridho untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Karena selama ini Ridho tidak mau menceritakan dengan siapa dia berbicara atau bermain dan apa yang membuat Ridho bisa seperti itu. Tapi lambat laun Ridho pun mulai menceritakan kepada Pak Junaidi dan Bu Nani tentang apa yang membuat Ridho bisa berkomunikasi dengan sosok-sosok gaib. Pak, di rumah kita sekarang ramai. Ada Arma, Yuda, Fikri dan Maulana, ujar Ridho sambil mengerjakan tugas dari sekolah. Hal itu sontak membuat Pak Iman kaget. Tapi supaya Ridho mau bercerita lebih banyak, Pak Iman pun menanggapi apa yang baru saja dikatakan Ridho dengan tenang. Pak Iman seolah terlihat santai dan menganggap bahwa semua anak yang disebutkan oleh Ridho tadi adalah temannya. Dari mana mereka datang, nak? Tanya Pak Iman dengan tenang. Arma dulunya tinggal di stasiun, Pak. Dia kesini ikut sama ibu. Kalau Yuda dari rumah tua yang sekarang dibangun ruko itu, Pak, jawab Ridho dengan lugas. Lalu yang lainnya? Sahut Pak Iman penasaran. Fikriwan dari jauh, Pak. Dia katanya ikut bapak naik motor dari jembatan Laying. Dia mati dibunuh, Pak. Dan jasadnya dibuang di kali yang atasnya ada jembatannya. Jawab Ridho yang membuat Pak Iman menelan ludah karena merasa terkejut. Terus yang satu lagi? Tanya Pak Iman. Itu ada di samping bapak, sedang bersandar di kaki bapak.
Dia ini anak yang dibuang sama orang tuanya, Pak. Jadi dia senang di sini bersama bapak dan ibu. Jawab Ridho yang sontak membuat Pak Iman bergidik ngeri. Tapi mereka tidak mengganggu kita kan, Dok? Tanya Pak Iman dengan suara nada agak sedikit keras. Ya enggak lah, Pak. Justru mereka membantu bapak dan ibu. Tuh, lihat. Pesanan kue ibu meningkat kan? Terus pekerjaan bapak di proyek juga aman, gak ada kendala kan, Pak? Jawab Ridho sambil tersenyum. Iya, kalau tidak mengganggu ya tidak apa-apa. Tapi bapak mau tanya dong, bagaimana Ridho bisa melihat mereka? Padahal bapak dan ibu tidak bisa loh melihat makhluk-makhluk gaib seperti itu. Tanya Pak Iman yang merasa sangat penasaran. Ada kakek Umar di tubuh Ridho, Pak. Kakek Umar bilang, nanti Ridho akan bisa membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jawab Ridho menjelaskan. Di saat yang bersamaan, seiring makin majunya usaha Bu Nanik, masalah pun mulai hadir. Waktu itu Ridho sudah duduk di kelas 5 SD dan sudah dapat menjelaskan dengan baik kepada bapak dan ibunya tentang apa yang sedang terjadi kepada ibunya saat itu. Bu Nani tiba-tiba saja jatuh sakit ketika pesanan kuenya sedang banyak, dan sakit yang dialami Bu Nani hanya terjadi di pagi hari ketika jam orang bekerja, lalu kambuh lagi sekitar jam 1 siang dan menjelang waktu maghrib tiba. Di saat yang bersamaan, 4 teman gaib Ridho pun tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ridho pun merasa sangat terpukul waktu itu. Di saat ibunya sakit, teman-teman yang biasa bermain dengannya pergi entah kemana. Di malam harinya, Ridho sengaja tidur di samping ibunya. Sebelum tidur, Ridho berpesan kepada ibu dan bapaknya untuk tidak takut jika nanti muncul sosok makhluk gaib di kamarnya. Bu Nani yang sudah meminum obat dari dokter pun tidur dengan sangat pulas malam itu. Dan sekitar pukul 12 lewat, datanglah sosok yang ditunggu-tunggu oleh Ridho. Pak Iman yang berpura-pura tidur pun terus mendengarkan dengan seksama apa yang sedang dibicarakan oleh Ridho. Saat itu Ridho merasa sangat kesal karena sosok gaib itu datang untuk menyakiti Ridho. Dari percakapan Ridho yang didengar oleh Pak Iman, Ridho meminta sosok itu pergi dan jangan kembali lagi. Tapi sosok gaib itu tidak mau pergi dan akan menyakiti Ridho bila Ridho menghalanginya untuk menyakiti ibunya. Suasana pun terdengar hening malam itu. Ridho hanya terdiam tanpa berkata-kata lagi. Tapi beberapa saat kemudian, Ridho yang sedari tadi menggenggam beras di tangannya, lalu melemparkan beras tersebut ke tempat makhluk gaib itu berada. Suara keras pun terdengar seperti benturan antara sebuah benda dan dinding rumah. Pak Iman yang penasaran pun akhirnya memberanikan diri untuk melihat sosok yang telah dikirim seseorang untuk menyakiti istrinya. Dan betapa terkejutnya Pak Iman melihat sosok makhluk gaib bertubuh kurus dengan taring yang panjang dan daun telinga runcing ke atas. Makhluk gaib itu perlahan menghilang dengan munculnya asap yang menyamarkan tubuhnya. Suara benturan tadi juga membuat Bu Nani terbangun dari tidurnya dengan keringat yang membasahi tubuh. Udah pergi kok, Bu. Ibu ganti baju ya, nanti masuk angin. Ujar Ridho sambil berdiri membantu ibunya bangun. Insya Allah ibu sudah sembuh. Jin yang bikin ibu sakit udah Ridho usir kok, Bu. Ibu Ridho dengan keluguannya. Setelah kejadian malam itu, kondisi Bu Nani pun mulai membaik. Masya Allah. Dan 3 hari berikutnya Bu Nani sudah bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Tapi hal itu belum membuat Ridho tenang, karena teman-temannya yang berbeda alam belum juga kembali ke rumahnya. Karena merasa sedih, Ridho pun meminta Pak Iman untuk mengantarkan Ridho ke tempat sosok teman-teman gaib Ridho itu berasal. Tapi sebelum Ridho dan Pak Iman pergi, sosok kakek yang disebut oleh Ridho dengan nama kakek Umar pun datang menemui Ridho. Kakek itu berkata bahwa teman-temannya sedang dikurung oleh seseorang yang saat ini belum dapat dikalahkan oleh Ridho. Dan Ridho baru dapat membebaskan teman-teman gaibnya setelah Ridho dikhitan. Pak,
"Besok aku mau sunat ya," ujar Ridho yang membuat Pak Iman tersenyum. Karena tiba-tiba Ridho yang selalu menolak untuk dikhitan, dengan sendirinya meminta untuk segera dikhitankan. "Memangnya kamu sudah berani sunat?" tanya Pak Iman sambil mengusap kepala Ridho. "Sudah Pak, Ridho harus sunat supaya suci. Dan Ridho mau segera menyelamatkan Arma, Yuda, Fikri dan Maulana Pak," jawab Ridho tegas. "Bilang sana sama ibu, kalau ibu setuju, besok kita ke dokter," jawab Pak Iman, yang sebenarnya masih heran dengan sikap Ridho. Dari arah dapur, Ridho pun bersorak gembira, karena ibunya setuju kalau Ridho akan disunat esok hari. "Tapi Pak," kata kakek Umar, "sunatnya jangan besok, karena harinya kurang baik. Kakek bilang sunatnya hari Rebo Pak," ujar Ridho lagi setelah keluar dari kamarnya. "Iya nak, yang penting ibu setuju dulu ya," jawab Pak Iman sambil tersenyum. Seminggu setelah Ridho dikhitan, sikap Ridho terlihat lebih dewasa dari sebelumnya. Dia juga dapat lebih baik lagi menjelaskan kepada Pak Iman dan Bu Nani tentang sosok-sosok gaib yang sering datang ke rumah ini. Ridho menjelaskan bahwa Ridho memiliki kemampuan untuk memanggil sosok gaib yang diinginkannya dan mengusir sosok gaib yang mengganggu orang-orang di sekitarnya. Kini Ridho juga lebih sering bermain bersama teman-teman sebayanya dibandingkan sebelum Ridho dikhitan dulu. Suatu hari ketika Ridho sedang bermain bola di sebuah tanah kosong, Ridho melihat seorang tukang es doger yang hanya duduk diam, seperti sedang memikirkan sesuatu. Ridho pun mengajak teman-temannya untuk membeli es doger yang terlihat masih sangat banyak saat itu. "Alhamdulillah dapat penglaris," ujar abang tukang es yang tersenyum kepada Ridho dan teman-temannya. "Mudah-mudahan sebentar lagi dagangan abang ada yang ngeborong bang," celetuk Ridho yang langsung diamini oleh penjual es doger itu. Setelah teman-teman Ridho kembali ke lapangan, Ridho pun memberitahu tukang es doger itu agar lebih rajin lagi untuk mencuci gerobaknya. Karena dia melihat ada beberapa makhluk yang tak kasat mata yang terus mengikutinya kemanapun tukang es itu pergi. "Abang yang rajin dong, gerobaknya dicuci kalau pagi tuh. Terus kalau mau berangkat jualan, mandi bang," ujar Ridho yang membuat tukang es itu tertawa. "Sama satu lagi bang, abang harus berhenti beli pakong," imbuh Ridho lagi. "Tahu aja lu Tong, kalau gua sering pasang pakong," jawab tukang es doger itu. Pakong adalah undian berhadiah yang pada zamannya bebas beredar di masyarakat. "Saya suruh pergi abang, malu gaib yang nempel di gerobak abang, biar dagangan abang laris manis," ujar Ridho yang membuat tukang es doger itu terkejut. "Iya dah, coba aja lu saratin, biar dagangan gua laris manis Tanjung Kimpul," jawab tukang es doger itu sambil tertawa. "Bismillahirrahmanirrahim. Laris manis ya Allah, Tanjung Kimpul, dagangan habis duitnya ngumpul ya Allah," ucap Ridho sambil menggebrak-gebrak gerobak es doger yang berwarna putih biru tersebut. "Nanti sampai di rumah, gerobaknya dicuci ya bang. Kalau abang yakin sih nyucinya pakai air cucian beras. Terus abangnya sholat, sama berhenti masang pakong ya," imbuh Ridho yang berlalu pergi menyusul teman-temannya. Beberapa hari berlalu, Ridho kembali bertemu tukang es doger yang beberapa hari lalu ditemuinya di lapangan bola. Tukang es itu mengucapkan terima kasih berkali-kali kepada Ridho karena kini dagangannya selalu laris. Ridho pun diberi beberapa lembar uang 500 rupiahan bergambar satwa langka berwarna hijau. Udah pada umur berapa nih yang beli jajan pakai uang yang tadi saya sebutin? Hehehe, komen ya. Ridho pun diberi beberapa lembar uang 500 rupiahan bergambar satwa langka berwarna hijau. Tapi Ridho menolak dan meminta tukang es doger itu memberikannya kepada anak dan istrinya yang berada di kampung. Sontak hal itu membuat tukang es doger itu terkejut, karena bagaimana mungkin Ridho tahu jika anak dan istrinya berada di kampung? "Dek, sekarang ada yang ikut di gerobak abang nggak?" tanya tukang es doger itu penasaran. "Alhamdulillah sudah tidak ada bang, yang penting abang sholat ya,"
Jangan bolong-bolong sholatnya bang, jawab Ridho yang segera berlalu pergi. Menjelang Ridho masuk ke sekolah lanjutan tingkat pertama, Bu Nani kembali jatuh sakit seperti yang pernah dideritanya beberapa waktu lalu. Bahkan kali ini, sakit yang dideritanya lebih parah dari yang sebelumnya. Ridho yang mencoba mengobati ibunya pun hampir dibuat frustasi menghadapi makhluk-makhluk gaib kiriman seorang paranormal sakti dari luar Jakarta. Hingga suatu malam, Ridho yang sedang tidur dibangunkan oleh kakek Umar yang ada di tubuhnya. Kakak itu mengajaknya untuk pergi ke sebuah tempat di mana paranormal sakti itu berada. Tubuh Ridho memang terlihat sedang tertidur pulas di kamarnya, tapi sukmanya pergi bersama kakek Umar menuju suatu tempat. Sebelum memasuki tempat tersebut, kakek Umar mengajarkan bacaan yang harus terus dibacanya hingga mereka berdua sampai di tempat yang dituju. Inilah tempat di mana dukun itu berada, nak, ujar kakek Umar kepada Ridho. Sekarang mintalah dengan baik kepada orang itu untuk menghentikan apa yang telah dilakukannya kepada ibumu, ibu kakek itu. Ridho pun tanpa ragu berjalan ke arah pintu sebuah rumah dan mengetuk pintu rumah itu dengan perlahan. Assalamualaikum, ujar Ridho sambil mengetuk pintu rumah tersebut. Tidak lama kemudian, Ridho pun mundur beberapa langkah karena Ridho merasakan hawa jahat yang sangat kuat sedang berjalan menuju ke arahnya. Ada apa, bocah? Ucap sosok pria tua dengan kopiah hitam yang baru saja membuka pintunya. Maaf Ki, saya mengganggu. Saya minta tolong sama Aki untuk berhenti mengirimkan makhluk-makhluk gaib ke rumah saya, jawab Ridho dengan sopan. Kau mau membayar aku berapa, bocah? Balas pria tua itu dengan tertawa kencang. Saya kan minta tolong Ki, ujar Ridho lagi. Jangan macam-macam kau bocah. Sekarang pergilah sebelum aku mengurung sukmamu di sini, jawab pria tua itu dengan wajah yang terlihat marah. Tanpa basa-basi lagi, pria tua itu lalu menutup rapat pintu rumahnya dengan kencang dan membiarkan Ridho berdiri terpaku di depan pintunya. Setelah itu kakek Umar mengambil Ridho dan kembali mengetuk pintu rumah sosok dukun itu. Tapi tiba-tiba saja dukun itu malah melesatkan keris pusaka yang dimilikinya hingga menembus pintu kayu yang terlihat sangat kokoh itu. Keris milik dukun itu lalu kembali melesat ke arah sebaliknya. Tapi sebelum keris pusaka itu masuk ke dalam rumah si dukun, kakek Umar dapat menangkapnya dengan mudah, lalu mematahkan keris pusaka tersebut. Keluarlah kau Adeng, kita bicarakan baik-baik, ucap kakek Umar yang langsung meraih tangan Ridho dan membawanya menjauh dari depan pintu. Apa yang dilakukan kakek Umar pun sangat tepat sekali. Karena ketika pintu itu terbuka, muncul sosok makhluk besar dengan taring panjang dan lidahnya menjulur keluar. Makhluk itu lalu menyerang kakek Umar dengan beringas dan hampir saja melukai Ridho. Tapi gerakan kakek Umar lebih cepat dari sosok yang berwujud seperti leak itu. Lihatlah nak, makhluk itu adalah makhluk terkutuk yang sudah banyak memakan banyak korban. Tapi jangan sekalipun kau takut dengan kekuatan makhluk itu. Takutlah hanya kepada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar kakek Umar menjelaskan. Sebenarnya aku ingin memperingatimu terlebih dahulu Adeng untuk menghentikan pekerjaan kotormu itu. Tapi sepertinya kau bukan hanya dukun yang mengirimkan santet dengan perantara makhluk-makhluk gaib peliharaanmu, tapi kau juga sudah memuja iblis Adeng, ucap kakek Umar kepada sosok makhluk menyeramkan dengan mata yang terlihat merah menyala. Tanpa membalas apa yang tadi telah dikatakan kakek Umar tadi, sosok leak dengan ilmu hitam tinggi itu langsung menyerang kakek Umar. Kuku-kuku tajam dari sosok makhluk itu mulai mengeluarkan asap hitam, serta gerakannya menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Kakek Umar yang dari tadi hanya menghindari serangan-serangan dari sosok leak itu, kemudian mengambil kain putih panjang
dari balik baju yang dikenakannya. Lalu kakek Umar melempar ujung kain putih yang tergulung itu ke arah sosok leak yang gigi-giginya sangatlah tajam. Kain putih milik kakek Umar pun terlihat memanjang dan terus mengejar sosok leak tersebut yang sepertinya tahu bahwa kain itu akan sangat berbahaya jika sampai dia menyentuhnya. Tapi sejauh apapun sosok leak itu terbang melesat, kain putih milik kakek Umar terus mengikutinya hingga akhirnya sosok itu terlilit oleh kain yang berkekuatan gaib sangat tinggi. Perlahan-lahan, sosok menyeramkan itu terbungkus oleh kain putih yang hanya dari gulungan kecil, tapi bisa menjadi panjang dengan sendirinya. Ampuni aku, Ki. Lepaskan aku, ujar sosok leak tadi yang perlahan berubah menjadi kakek dukun yang tadi menemui Ridho. Bertobatlah, Adeng, jawab kakek Umar dengan tatapan tajam ke arah sosok dukun itu. Tapi bukannya menyerah dan bertobat, sosok dukun yang sudah dililit kain putih milik kakek Umar itu malah kembali menyerang kakek Umar dengan mengeluarkan sebulan air dari mulutnya. Kakek Umar yang sepertinya sudah tahu kalau sosok dukun yang dipanggilnya Adeng tadi masih akan menyerangnya, lalu dengan cepat melesat ke arah atas dan langsung melemparkan batu kecil yang berwarna merah menyala ke arah kepala sang dukun. Dan dengan cepat kepala dukun itu hancur serta tubuhnya terbakar dengan nyala api yang sangat besar. Tapi lagi-lagi keanehan pun dilihat Ridho. Kain putih milik kakek Umar sama sekali tidak terbakar dan tidak ada noda yang menempel padanya. Kau sudah tahu bagaimana cara menghadapi musuh-musuhmu. Mintalah kepada mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Berikanlah peringatan kepada mereka. Dan jika mereka menolaknya, maka kau wajib memusnahkannya, nak, agar tidak ada lagi orang-orang yang akan tersakiti oleh tindakan makhluk tersebut, ujar kakek Umar memberikan wejangan kepada Ridho. Hayo, kita bebaskan teman-temanmu yang sudah lama terkurung di dalam sana, imbuh kakek Umar lagi. Kakek Umar pun mengajak Ridho untuk masuk ke dalam rumah dukun yang bernama Adeng itu dan segera membebaskan semua makhluk gaib yang telah dikurung dan ditaklukkan oleh dukun Adeng. Kakek Umar pun lalu menuntun semua makhluk yang sudah dibebaskannya, termasuk 4 makhluk gaib yang menjadi teman Ridho, untuk mengajak mereka meyakini bahwa Allah lah Tuhan semesta alam ini dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Makhluk-makhluk dari berbagai golongan itu pun lalu menjadi jin muslim setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sekarang kalian kembalilah ke tempat kalian masing-masing. Jangan lupa untuk terus beribadah, menyembah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar kakek Umar kepada sosok makhluk gaib yang jumlahnya sangat banyak itu. Hayo nak, kita pulang. Dan sepertinya teman-temanmu ingin kembali ikut bersamamu, imbuh kakek Umar yang langsung disambut senyum bahagia dari Ridho. Ridho pun terbangun dari tidurnya dengan 4 sosok teman-teman gaib yang ada di kamarnya. Ridho lalu keluar dari dalam kamar dan langsung melihat kondisi ibunya. Alhamdulillah, kondisi Bu Nani sudah terlihat mulai membaik. Setelah kejadian bersama kakek Umar yang sudah menyelamatkan ibunya, Ridho harus menjalani saat-saat terberat dalam hidupnya ketika tragedi kerusuhan di tahun 1998 terjadi dan banyak memakan korban dari orang-orang secara tidak sengaja terjebak di sebuah tempat dan yang mati penasaran. Ridho pun harus mengalami imbas dari kejadian itu. Setiap harinya Ridho banyak ditemui sosok-sosok arwah penasaran yang meminta tolong kepada Ridho untuk disempurnakan. Sosok arwah penasaran itu datang secara bersamaan dengan wujud yang sangat mengenaskan. Dan karena Ridho belum memiliki energi yang cukup kuat untuk menghadapi hal tersebut, Ridho pun jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Menurut Pak Iman, Ridho sempat mengalami koma selama 3 hari. Dan di saat sedang koma itulah, kakek Umar kembali datang menemui Ridho dan mengajarkan berbagai ilmu supranatural
dan juga memberikan energi kepada Sukma Ridho agar Ridho mempunyai daya tahan tubuh yang kuat ketika menghadapi makhluk-makhluk gaib dengan jumlah yang sangat banyak. Ridho juga dibawa ke sebuah tempat yang sangat indah, sejuk, dan juga terasa sangat damai. Di sana kakek Umar memberikan banyak ilmu agama, ilmu-ilmu tentang kehidupan di dunia nyata, dan juga ilmu-ilmu tentang kehidupan di alam gaib. Setelah memahami semua yang dipelajarinya bersama kakek Umar, Ridho pun terbangun dari komanya dan dengan cepat berangsur sembuh. Kini Ridho tidak lagi merasa terganggu dengan suara-suara yang dapat didengarnya dari jarak yang cukup jauh. Baik itu suara dari makhluk-makhluk gaib maupun suara-suara dari manusia biasa. Ridho dapat mulai mengontrol indera pendengarannya yang kini semakin tajam. Ridho juga tidak lagi merasa takut dengan puluhan arwah penasaran yang terus berada di rumahnya dan meminta untuk disempurnakan. Karena kini Ridho dapat menutup indera keenamnya kapanpun Ridho mau dan membukanya kapanpun dia inginkan. Setelah dapat meredam energi negatif dari sosok-sosok arwah penasaran yang terus meminta untuk disempurnakan, Ridho pun meminta sosok-sosok itu pergi dan kembali ke tempatnya masing-masing. Ridho mengaku bahwa dirinya tidak sanggup kalau harus menyempurnakan puluhan bahkan ratusan makhluk yang silih berganti menemuinya. Dengan keterbatasannya sebagai manusia, Ridho jelas menolak permintaan-permintaan dari sosok arwah-arwah penasaran tersebut. Setelah dapat melewati masa-masa sulitnya menghadapi arwah-arwah penasaran, Ridho kembali dihadapkan dengan kejadian yang lagi-lagi menimpa ibunya. Bu Nani kembali jatuh sakit dengan kondisi yang lebih parah. Bu Nani mengalami penyakit aneh dan mulai mengeluarkan cairan berbau busuk dari luka di kakinya. Awalnya Pak Iman menganggap bahwa penyakit yang diderita istrinya tersebut adalah penyakit gula atau diabetes. Tapi Ridho berpikiran lain karena Ridho merasakan adanya energi jahat di rumahnya. Dan hal aneh pun terjadi ketika Ridho sedang tidak berada di rumah. Bu Nani selalu mengeluhkan sakit yang luar biasa ketika Ridho sedang sekolah, dan juga benda-benda yang tertata rapi tiba-tiba berantakan dan berjatuhan dengan sendirinya. Ridho yang mengetahui hal itu lalu meminta sosok-sosok gaib yang menjadi teman Ridho dari Ridho kecil untuk mengawasi rumahnya ketika dia sedang tidak berada di rumah. Arma, Fikriwan, Maulana, dan Yuda pun diminta untuk berada di rumah Ridho mengawasi sosok makhluk gaib yang datang ketika Ridho tidak di rumah. Keempat sosok gaib itu akhirnya bertemu dengan dua jin berilmu tinggi yang ternyata memang sengaja datang ketika Ridho tidak di rumah. Arma, Fikriwan, Maulana, dan Yuda segera pergi dari rumah Ridho ketika sosok gaib berkekuatan tinggi itu datang dan langsung membuat ibu Ridho kesakitan. Mereka segera menemui Ridho di sekolahnya dan meminta Ridho untuk segera pulang karena mereka tidak tega melihat Bu Nani terus mengerang kesakitan. Ridho pun lalu meminta izin kepada gurunya untuk dapat segera pulang ke rumahnya. Beruntungnya salah satu guru di sekolah Ridho mau mengantarkan Ridho pulang sekaligus ingin membesuk ibunya. Di tengah perjalanan pulang itu, tanpa ragu, Ridho menceritakan apa yang kini sedang menimpa ibunya kepada Pak Tarno yang menjadi guru olahraga di sekolah Ridho. Awalnya Pak Tarno tidak mempercayai apa yang Ridho ceritakan. Sampai akhirnya Ridho meminta Pak Tarno untuk menghentikan motornya. Dan saat itu juga Ridho membuka indera mata batin Pak Tarno. Alangkah terkejutnya Pak Tarno yang menghentikan motornya di sebuah rumah kosong yang sudah tidak terurus dan banyak ditumbuhi semak belukar. Di situ Pak Tarno melihat penampakan makhluk gaib berwujud kakek tua dan seorang anak kecil sedang duduk di teras rumah yang sudah kotor dan banyak sekali berserakan daun kering. Pak Tarno yang kaget pun meminta Ridho untuk menutup mata batinnya, dan dia mengaku bahwa kini dia percaya apa yang sudah diceritakan oleh Ridho. Jadi begini Pak, nanti saya turun di gang 2, biar saya jalan kaki saja dari gang 2. Bapak langsung saja ke rumah saya, dan jangan bilang kalau saya sedang jalan pulang. Saya mau tahu Pak,
makhluk yang mengganggu ibu saya. Karena kalau saya di rumah, makhluk-makhluk itu nggak berani datang, Pak. Ujar Ridho menjelaskan apa yang dipikirkannya kepada Pak Tarno. Ya sudah, ayo naik. Kita lanjut jalan, biar cepat sampai rumah kamu. Balas Pak Tarno yang langsung menghidupkan kembali sepeda motornya. Sampai di gang 2, Ridho pun turun dan memilih berjalan memutar untuk sampai ke rumahnya. Sementara Pak Tarno langsung masuk ke dalam gang menuju rumah Ridho. Ridho yang sudah dekat dengan rumahnya lalu membuka semua indera yang dimilikinya. Pendengarannya menjadi lebih tajam dan penglihatannya pun mulai menampakkan dua sisi dunia. Makhluk-makhluk astral yang melihat Ridho langsung menyingkir dengan melesat cepat pergi dari dekat Ridho. Sampai di belakang rumahnya, Ridho melihat sosok jin tua bertubuh kurus dengan tangan yang panjangnya melebihi kedua kakinya, serta mata bulat dan dua taring panjang di kedua sudut bibirnya. Makhluk satunya bertubuh besar, berbadan manusia, tapi berkepala hewan yang sekilas mirip dengan sosok babi hutan. Di antara dua makhluk yang sedang menyakiti ibunya itu, makhluk yang memiliki kekuatan besar adalah sosok jin tua yang memiliki dua tangan sangat panjang. Sementara yang berkepala hewan hanyalah jin pengawas yang ditugaskan untuk memberitahu jin tua tersebut jika Ridho sudah mendekati rumahnya. Tapi sayangnya mereka lengah. Hingga kini Ridho tahu siapa yang sedang mengganggu ibunya. Kain putih pemberian kakek Umar pun segera dikeluarkan oleh Ridho. Dia berniat meringkus salah satu dari makhluk gaib tersebut dan akan menanyai siapa yang telah mengirimnya. Kain putih yang wujudnya gaib itu langsung dilemparkan ke arah rumahnya. Dan tiba-tiba saja kain tersebut seperti terbelah menjadi dua bagian, yang dengan cepat kain itu melesat ke arah jin yang berada di dalam kamar Bu Nani. Jin tua yang sedang asyik menggerogoti bagian dari kaki Bu Nani pun terkejut ketika tiba-tiba mendapat serangan yang dengan cepat melumpuhkannya dan mengikatnya erat. Sementara jin berkepala babi hutan yang sempat menghindar pun tidak dapat melarikan diri setelah ujung kain putih itu melilit kakinya dan langsung membelenggu tubuhnya. Sosok jin tua yang kini tidak berdaya karena sudah terlilit kain putih milik kakek Umar pun hanya terdiam dan terus mengerang. Sementara jin yang berkepala hewan hanya terdiam karena tubuhnya sudah tidak lagi terlihat. Ridho yang sudah tahu kalau sosok gaib yang menyakiti ibunya tertangkap, lalu berlari ke arah rumahnya dengan nafas tersengal-sengal. Di tempatnya terbaring, Bu Nani terlihat mulai tenang dengan keringat deras yang membasahi tubuhnya. Iya, gak apa-apa Bu, ujar Ridho yang kini sudah berada di kamar ibunya. Alhamdulillah, sakit di kaki ibu sudah berangsur menghilang, jawab Bu Sarifah sambil mengusap kakinya yang terdapat luka berair dan berbau busuk itu. Ridho pun menatap ke sudut kamar tempat ibunya terbaring. Dia melihat sosok jin tua yang terus meronta, mencoba untuk membebaskan diri dari jerat kain putih yang melilitnya. Insya Allah, ibu segera sembuh. Ridho akan coba sekuat tenaga untuk mengobati ibu, ujar Ridho yang membuat Bu Nani tersenyum sambil mengusap kepala Ridho. Iya nak, terima kasih, jawab ibunya sambil mengecup kening Ridho. Ridho pun lalu keluar dari dalam kamar ibunya untuk menemui Pak Tarno yang berada di ruang tamu bersama Pak Iman dan Om Iqbal, adik dari Bu Nani. Gimana Dok, kamu bisa menangkap makhluk itu? Ucap Pak Tarno yang merasa penasaran dengan apa yang sudah Ridho lakukan. Ridho pun memberi tanda dengan jari telunjuk ke arah bibirnya, yang meminta Pak Tarno untuk tidak menanyakan hal-hal di luar nalar itu ketika ada pamannya. Alhamdulillah, ibu sudah membaik Pak. Terima kasih sudah mengantar saya pulang, ucap Ridho yang langsung mengalihkan arah pembicaraan dari Pak Tarno. Nanti sore, Om mau mengajak orang yang mengerti akan hal-hal gaib ke rumah ini Dok, untuk mengobati ibumu, ujar Om Iqbal memberitahu Ridho. Oh iya Om, terima kasih, jawab Ridho sambil tersenyum kepada Om Iqbal yang langsung berdiri dan berjalan menuju kamar Bu Nani.
Besok saja saya ceritakan, Pak. Sekarang saya nggak mau cerita, karena om saya nggak pernah percaya kalau saya tahu akan hal-hal gaib. Om saya seperti iri gitu sama saya, Pak, ucap Ridho berbisik kepada Pak Tarno. Ya sudah, kapan waktu kamu ceritakan ke Bapak ya. Sekarang Bapak pamit dulu. Oh ya Dok, semisal besok kamu belum bisa masuk sekolah, kamu izin saja, atau nanti Bapak yang menyampaikan izin ke Bu Marni, balas Pak Tarno yang langsung berpamitan kepada Pak Iman dan Om Iqbal. Setelah itu Ridho lalu kembali ke kamar ibunya untuk memastikan jin tua yang ditangkapnya masih berada di sana. Dengan suara samar, jin itu meminta untuk dilepaskan dan dia berjanji untuk tidak kembali ke rumah ini. Dengan menggunakan sejenis telepati, Ridho pun bertanya kepada sosok jin tua tersebut tentang siapa yang mengirimnya untuk menyakiti ibunya. Seseorang yang bernama Kamsi. Dia adalah orang yang mengutusku ke tempat ini, bisik jin tua itu sambil menghela nafas panjang. Siapakah namamu, wahai makhluk gaib? Bisik Ridho dalam hatinya menanyakan nama dari sosok jin yang sudah berhasil dilumpuhkannya. Kenapa kau mau diperintah seseorang untuk menyakiti orang lain? Ibu Ridho lagi bertanya kepada sosok jin tersebut. Namaku Maruta. Aku adalah peliharaan orang itu. Dia terikat perjanjian dengan kaumku, bangsa jin, yang ada di sebuah hutan di Pulau Jawa ini. Guruku berpesan kepadaku untuk memperingati orang-orang atau makhluk gaib yang sudah berbuat jahat, mengajaknya kembali ke jalan yang benar, dan tentunya memaafkan kesalahan yang sudah dilakukannya ketika orang atau makhluk itu mau bertobat, ujar Ridho yang membuat sosok makhluk tua itu tertunduk lesu. Aku tidak bisa mengikuti apa yang telah kau dan gurumu anut. Itu akan membuatku kehilangan tempat, dan pastinya aku akan diburu oleh makhluk-makhluk sebangsaku, karena aku sudah dicap sebagai pengkhianat, jawab jin yang bernama Maruta tersebut. Terserah kau Maruta, aku hanya memberimu kesempatan untuk hidup lebih baik lagi. Sekarang pikirkan baik-baik tawaranku tadi. Berjalanlah di jalan orang-orang yang diridhai Allah, balas Ridho menasihati jin yang usianya jauh lebih tua darinya. Bocah gila, bisa-bisanya kau menceramahiku. Aku akan membunuhmu dengan cara yang kejam ketika aku dapat terbebas nanti, bocah, sahut Maruta dengan nada bicara yang terdengar sangat marah. Tanpa bicara lagi, Ridho segera mengunci rapat ikatan kain putih yang membungkus kujur tubuh Maruta. Walau belum memusnahkannya, Ridho kini lebih merasa lega karena Maruta sudah tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Sore harinya, sepulangnya Bu Nani dari rumah sakit bersama Pak Iman dan juga Ridho, di teras rumahnya sudah terlihat Om Iqbal duduk bersama seorang temannya. Om Iqbal pun lalu memperkenalkan orang yang dibawanya untuk mengobati Bu Nani kepada Pak Iman dan juga Ridho. Tetapi betapa terkejutnya Ridho dan emosinya meluap ketika mendengar orang yang dibawa Om Iqbal menyebutkan namanya. Nama yang sama yang dia dengar dari sosok jin yang bernama Maruta tadi sungguh membuat hatinya panas. Astagfirullah. Ridho terus beristighfar dan mencoba menahan emosinya ketika mendengar nama orang itu adalah Kamsi. Ridho pun lalu masuk ke dalam kamarnya dan terus beristighfar agar dapat mengendalikan dirinya. Hati siapa yang tak hancur ketika tahu bahwa orang yang mengirimkan makhluk-makhluk gaib untuk menyakiti ibunya kini ada di rumahnya dan berpura-pura ingin mengobatinya. Ridho yang belum menjalankan sholat asarnya lalu segera pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan melaksanakan kewajibannya. Setelah selesai melakukan sholat asar, kakek Umar tiba-tiba sudah berada di dalam kamarnya dengan tersenyum ke arah Ridho. Assalamualaikum nak, bagaimana kabarmu? Tanya kakek Umar yang langsung disambut pelukan haru oleh Ridho. Waalaikumsalam kek. Alhamdulillah, Ridho baik-baik saja kek. Ridho kangen sama kakek, jawab Ridho yang langsung menumpahkan air mata kerinduannya kepada sosok kakek yang telah mengajarinya banyak hal itu. Iya nak, kakek tahu
Apalagi saat ini kau sedang merasa sangat marah karena suatu hal. Ingat, apapun yang sudah diperbuat oleh seseorang terhadapmu atau keluargamu, kau harus bisa memaafkannya. Sebelum menghukumnya, kau harus memperingatinya, lalu mengajaknya kembali ke jalan yang baik dan benar, serta memaafkannya dengan sepenuh hati. Sekarang, buanglah rasa benci di hatimu. Jangan biarkan penyakit hati mengalahkan nuranimu. Kau harus sabar dalam menghadapi segala cobaan dan tetap mendirikan sholat walau apapun yang terjadi kepadamu, ujar kakek Umar, yang membuat hati Ridho menjadi lebih tenang. Baik kek, aku akan ingat selalu nasihat kakek, jawab Ridho sambil tertunduk dan tidak terasa air matanya sudah membasahi kedua pipinya. Kalahkan hawa nafsu yang menuntunmu ke dalam kebencian serta dendam dan hal buruk lainnya. Teruslah memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kakek pamit dulu. Kakek yakin kau dapat melewati ujian hidup ini, ujar kakek Umar yang perlahan menghilang dari pandangan Ridho. Assalamualaikum. Jaga dirimu dan keluargamu, nak. Imbuh kakek Umar yang kini hanya terdengar suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Ridho sambil terus menatap ke arah atas plafon rumahnya. Setelah merasa tenang, Ridho pun mulai mencari cara untuk membongkar kejahatan yang sudah dilakukan orang yang menjadi teman dari Om Iqbal. Sambil mencari cara, Ridho pun mulai keluar dari dalam kamarnya dan berjalan ke kamar ibunya. Di dalam kamar ibunya, Ridho masih melihat dua sosok jin yang terbungkus rapat oleh kain putih milik kakek Umar. Temannya Om Iqbal sudah mulai mengobati ibu atau belum ya, Bu? Tanya Ridho kepada ibunya. Belum. Ibu mau istirahat dulu, nak. Ibu lelah sekali, jawab Bu Nani yang tersenyum kepada Ridho. Bukannya kamu sudah mengobati ibu ya, nak? Ibu Bu Nani yang membuat Ridho tersenyum. Insya Allah, sebentar lagi kita akan tahu siapa yang terus-terusan membuat ibu sakit, jawab Ridho sambil terus memandang sosok jin yang sudah tidak berdaya itu. Amin. Semoga kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya dan dari segala macam penyakit ya, nak, balas Bu Nani. Kini Ridho mulai mencari cara untuk mengeluarkan sosok jin yang bertubuh besar itu dan jin tua yang bernama Maruta dari dalam kamar ibunya. Akhirnya, Ridho pun memanggil keempat sahabatnya untuk meminta mereka menyeret sosok jin-jin yang sudah terbelenggu itu keluar dari kamar ibunya. Dari pintu belakang, Arma datang dan masuk ke dalam rumah. Sementara Fikriwan, Yuda, dan Maulana sudah berada di dalam kamar Ridho. Keempatnya pun segera melesat ke kamar Bu Nani untuk membawa keluar tubuh jin yang sudah terbungkus kain putih sakti milik kakek Umar. Tidak butuh waktu lama, dua sosok jin yang memang menjadi peliharaan teman dari Om Iqbal itu kini sudah berada di ruang tamu. Perlahan Ridho yang duduk dengan santai di samping Pak Iman membuka kain yang membelenggu sosok jin Maruta. Hingga kini, Maruta dapat lagi berbicara. Tolong aku, Kamsi. Tolong, ujar jin Maruta yang mulai memanggil nama orang yang ada di sebelah Om Iqbal. Orang yang bernama Kamsi itu pun segera mengedarkan pandangannya dan melihat ke sekitar ruangan tempatnya berada. Aku di sini, Kamsi. Tolong aku, ucap Maruta sambil sesekali mengerang kesakitan. Cari apa, Om? Tanya Ridho sambil tersenyum kepada Kamsi. Tidak apa-apa, sahut Kamsi yang mulai gugup. Kamsi yang sudah mulai curiga bahwa Ridho memiliki kemampuan khusus pun segera mengambil sebuah benda dari dalam tasnya. Hal itu mulai memancing kemarahan Ridho, karena Ridho tahu bahwa Kamsi akan mengambil benda pusakanya dan akan menyerang Ridho. Ridho pun lalu memberi kode kepada keempat sahabat gaibnya untuk segera menutup pintu ruang tamu dan menahannya sekuat tenaga. Kejadian ganjil itu sontak membuat Pak Iman, Om Iqbal,
dan Kamsi terkejut karena tidak ada sedikit pun angin yang berembus yang dapat membuat pintu itu tertutup dengan kencang. Dan setelah pintu rumahnya tertutup rapat dengan sendirinya, Ridho mulai membuka mata batin Pak Iman dan Om Iqbal, serta langsung mengunci tubuh Kamsi dengan kain putih yang berwujud astral. Alangkah terkejutnya Pak Iman dan Om Iqbal ketika melihat sosok jin Maruta dan sosok jin berkepala babi hutan ada di dalam ruangan itu. Dan Kamsi yang kini sudah tidak dapat menggerakkan tubuhnya pun mulai melihat jin peliharaannya terbujur kaku, terlilitkan kain putih yang kini juga sudah melilit tubuhnya. "Apa-apaan ini?" ucap Kamsi yang tidak bisa menggerakkan tubuhnya. "Sekarang katakan, siapa yang menyuruhmu untuk menyakiti ibuku?" tanya Ridho yang mulai terbakar emosi. "Katakan, atau saya akan menghancurkan tulang-tulangmu dengan kain yang melilit tubuhmu itu," imbuh Ridho lagi dengan sorot mata tajam. Bukan saya, Dek. Bukan saya yang menyakiti ibumu. Sumpah bukan saya," ujar Kamsi yang mulai merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Katakan sekarang, atau tubuhmu akan hancur," ucap Ridho yang kini amarahnya sudah tidak terbendung lagi. "Cukup Ridho, hentikan. Kamu apakan teman Om itu?" sergah Om Iqbal yang merasa marah karena temannya kini sedang mengerang kesakitan. "Orang ini adalah dukun yang menyuruh 2 jin peliharaannya itu untuk menyakiti ibu. Apa kau gak sadar?" balas Ridho yang makin membuat Kamsi kesakitan. "Bukan dia, Ridho. Dia Om bawa ke sini untuk mengobati ibumu," ujar Om Iqbal dengan yakin. "Bohong. Kaulah orang yang meminta tolong kepada Kamsi untuk membuat saudaramu sakit," ujar Maruta yang sontak membuat Ridho dan Pak Iman terkejut. Astagfirullah. Tanpa pikir panjang lagi, Ridho pun melakukan hal yang sama kepada Om Iqbal. Ridho ingin mengetahui apa yang sebenarnya menimpa ibunya itu. Tubuh Om Iqbal pun tiba-tiba kaku dan tidak dapat digerakkan. Walau dengan sekuat tenaga meronta, tetap saja Om Iqbal tidak dapat menggerakkan tubuhnya. "Aku beri satu kesempatan kepada kalian semua untuk mengatakan yang sebenarnya sebelum aku menghancurkan tulang-tulang yang ada di dalam tubuh kalian," ancam Ridho dengan sorot mata yang sangat tajam. Iya Dek, sabar Dek. Aku akan menceritakan yang sebenarnya yang terjadi," jawab Kamsi dengan cepat karena dia tidak ingin merasakan sakit seperti terhimpit batu besar dari berbagai arah. "Iqbal yang memintaku untuk menyakiti ibumu. Dia merasa iri dengan apa yang didapat oleh keluargamu," imbuh Kamsi yang membuat Ridho dan Pak Iman terbelalak. Sekarang lepaskan saya. Saya sudah berkata jujur. Tolong," ujar Kamsi yang memohon kepada Ridho. "Benar Om, yang meminta Kamsi untuk mengirimkan santet kepada ibu itu Om yang minta?" tanya Ridho dengan wajah tertunduk. Iya, benar. Maafkan Om, maafkan saya Bang," jawab Om Iqbal yang sepertinya sedang merasakan sakit di tubuhnya. "Insya Allah kami akan memaafkan Om Iqbal," jawab Ridho sambil mengendurkan serangannya kepada Om Iqbal. Pak Junaidi yang bingung harus berbuat apa langsung memeluk tubuh Ridho. Pak Iman merasa bangga dengan apa yang telah dilakukan Ridho hari ini. Dengan lapang dada, Ridho mau memaafkan Om Iqbal yang dengan jujur mengakui perbuatannya. "Bertobatlah Om, jangan sampai kalian mati dalam keadaan mengingkari Tuhan kalian," ujar Ridho yang menatap Kamsi dan Om Iqbal bergantian. Om Iqbal tahu apa yang harus Om Iqbal lakukan sekarang, imbuh Ridho lagi. Om Iqbal yang kini sudah dapat menggerakkan tubuhnya pun segera berlari menuju kamar Bu Nani yang langsung diikuti oleh Pak Iman. Om Iqbal pun bersimpuh meminta maaf kepada kakak perempuannya karena sudah beberapa kali menyakiti Bu Nani dan hampir membunuhnya dengan media santet. Sementara itu, Kamsi yang masih duduk terdiam dengan tubuh kaku mulai menceritakan semua yang dilakukannya. Semuanya adalah permintaan Om Iqbal karena rasa iri melihat keluarga Pak Iman hidup berkecukupan, memiliki usaha yang berkembang pesat.
Om Kamsi sudah menyadari semua kesalahan yang Om lakukan? Tanya Ridho kepada Kamsi. Iya dek, saya salah. Maafkan saya, jawab Kamsi dengan tubuh gemetar. Saya sudah memaafkan Om Kamsi. Tapi apakah Om Kamsi tidak ingin meminta maaf kepada Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ini, Om? Tanya Ridho yang membuat Kamsi tertunduk malu. Iya dek, saya mau bertobat dan mau meninggalkan pekerjaan saya yang sekarang. Saya juga mau melepas semua ilmu hitam yang sudah saya miliki, jawab Kamsi dengan wajah tertunduk. Alhamdulillah, sekarang Om Kamsi pulang. Nanti akan ada seseorang yang menemui Om Kamsi dan membantu Om Kamsi ke jalan yang lebih baik lagi. Tinggalkan semua benda pusaka yang ada di tas hitam itu, Om. Biar nanti saya yang membuangnya, ujar Ridho yang langsung melepaskan kain gaib yang melilit tubuh Kamsi. Dengan menghela nafas panjang, perlahan Kamsi pun mulai menggerakkan tubuhnya, dan setelah itu dia meminta izin kepada Ridho untuk melihat kondisi Bu Nani di dalam kamar, sambil memberikan ramuan untuk obat luka di kaki Bu Saroh. Ridho pun mengizinkan Kamsi masuk ke dalam kamar, menyusul Om Iqbal dan juga Pak Iman. Dengan izin Pak Iman, Kamsi lalu mengoleskan obat yang bentuknya seperti salep ke bagian kaki Bu Nani yang mengalami luka berair dan berbau busuk itu. Sementara itu, Ridho akhirnya harus memusnahkan jin peliharaan Kamsi karena menolak dan juga mengolok-olok Ridho ketika Ridho memberi penjelasan kedua makhluk gaib itu. Setelah selesai memberi obat kepada Bu Nani, Kamsi lalu berpamitan kepada Pak Iman, Junaidi, Ridho, dan Om Iqbal. Dia berjanji akan memperbaiki diri dan berharap seseorang yang dimaksud oleh Ridho benar-benar datang menemuinya untuk membawanya ke jalan yang lebih baik lagi. Ridho, Pak Iman, Junaidi, dan Bu Nani Saroh pun sudah memaafkan Om Iqbal dengan setulus hati dan meminta Om Iqbal untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan Pak Iman serta Bu Nani berpesan jika Om Iqbal membutuhkan sesuatu agar terbuka dan berterus terang, karena pada dasarnya kita tidak mengetahui apa yang diinginkan seseorang jika orang tersebut tidak berterus terang kepada kita. Hari-hari pun berjalan dengan normal kembali. Bu Nani sudah mulai menerima pesanan kue dan kini dibantu oleh istri dari Om Iqbal. Bu Nani juga mengajarkan cara membuat kue kepada adik iparnya itu, supaya suatu saat dia bisa mulai membuka usahanya sendiri. Nah gini nih, keren Bu Nani, bagiin resep sama adiknya. Gak takut kalau usahanya bakal diraup atau direbut, bahkan udah disantet tuh. Bu Nani Masya Allah, semoga sehat selalu Bu. Pak Iman Junaidi masih bekerja di sebuah proyek yang didapat di daerah Bekasi. Beliau juga mulai mengajak Om Iqbal untuk ikut bekerja. Ridho kembali menjalani aktivitas seperti biasanya, dan dia pun menceritakan apa yang dialaminya kepada Pak Tarno. Pak Tarno pun antusias mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut Ridho. Dan setelah itu, Pak Tarno lalu mengajak Ridho ke sebuah ruangan yang sudah lama tidak terpakai. Ruangan itu dulunya adalah ruangan kesenian. Tapi, karena ada kejadian yang membuat salah satu siswanya meninggal, lalu tempat itu ditutup dan hanya dijadikan tempat menyimpan barang-barang yang tidak terpakai. Sekolah kita butuh ruangan untuk mata pelajaran kesenian dan ekstrakurikuler, Dok. Tapi ruangan ini tidak boleh dipakai semenjak siswi bernama Hayati meninggal di ruangan ini karena kesurupan oleh makhluk yang menghuni tempat ini. Jadi maksud Bapak, tolong kamu cari tahu dan cari cara supaya ruangan ini bisa digunakan kembali dengan aman dan nyaman, ujar Pak Tarno menjelaskan kepada Ridho. Insya Allah Pak, secepatnya saya akan cari tahu siapa sosok yang mendiami tempat ini, jawab Ridho yang dengan segera mengajak Pak Tarno untuk keluar dari ruangan itu. Sepertinya Ridho memang sudah merasakan adanya makhluk gaib dengan kekuatan besar yang menghuni tempat itu. Demikianlah sebuah kisah santet dari saudara kandung sendiri. Semoga kita bisa mencontoh perbuatan dari Bu Nani dan Ridho ya, keluarganya. Saya pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.